Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimati sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Saya ulangi ayatnya. Wa idh yarfa Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan bersama Ismail, yaitu mereka berdua membangun Ka'bah. Kemudian mereka berdoa rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim. Itu mereka bertawassul dengan nama Allah As-Sami', sungguhnya engkau Maha mendengar, Al-Alim Maha mengetahui. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Ya, ini diantara dalil bahwasanya kalau seorang melakukan amal soleh, dia boleh berdoa. Maka mereka berdoa lagi, Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslimaini lak. Dua orang yang muslim berserah diri kepada engkau. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami ada ummatan muslimah lak. Suatu umat muslim yang tunduk kepada engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kita telah sebutkan beberapa faedah, kita masuk pada faedah yang ketiga ya. Tawassuluhuma bis sifat, yaitu bahwasanya Ibrahim dan Ismail ketika berdoa dengan mengatakan taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka bertawasul dengan sifat Allah As-Sami' Al-Alim. Sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kita tahu bahwasanya seorang berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan permohonannya. Allah mengatakan, Lillah walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka kalau kita berdoa, kita sesuai dengan sebut nama Allah sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita minta rahmat, kita bilang Ar-Rahim. Kalau kita minta ampun, kita bilang At-Tawwab. Ya Tawwab, tub alayya, wahai Maha penerima taubat, terimalah taubatku. Kalau kita ingin diampuni, kita bilang innaka afuun fa'fu anni, sungguhnya engkau Maha pengampun, ampunilah aku. Kalau kita ingin diampuni, kita bilang ya Ghafur, ighfirli. Kalau kita ingin dapat rezeki, ya Razzaq, urzuqni, ya pemberi rezeki, beri rezeki padaku. Kalau kita ingin aib kita ditutup, kita bilang ya Sittir, wahai Maha penutup aib, ustur aurati, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku. Dan demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Ibrahim dan Ismail ketika berdoa, dia pun menggunakan dua nama Allah As-Sami' Al-Alim, yaitu engkau Maha mendengar. Dan Sami' bisa maknanya pendengar, mendengar secara umum, dan juga bisa maknanya secara khusus mendengar doa untuk dikabulkan. Innaka sami'ud du'a, seperti dalam ayat yang lain, innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau Maha pendengar doa, yaitu kau mengabulkan doa. Jika Allah mendengar, maka Allah akan mengabulkan. Maka di sini beliau berdua bertawassul dengan nama Allah As-Sami', yaitu Maha mendengar doa kami. Kami mengutarakan permohonan kami, dan engkau Maha mendengar doa kami, dan konsekuensinya maka kau akan mengabulkan doa kami. Jadi minta dikabulkan. Al-Alim, yaitu ilmumu meliputi segala sesuatu, yang Maha mengetahui. Dan ada yang mengatakan engkau Maha mengetahui isi hati kami, bahwasanya kami berdoa dengan tulus, tidak ada niat apa-apa, kami ikhlas kepada engkau, dan engkau yang lebih tahu tentang isi hati kami. Maka terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Dan juga bisa diartikan engkau Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Engkau yang lebih tahu tentang masa depan kami. Engkau lebih tahu tentang apa yang lebih maslahat bagi kami. Maka engkau adalah Al-Alim. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Maka sering ketika doa ditutup dengan innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya engkau Maha mendengar doa dan mengetahui yang terbaik bagi kami. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui segalanya ya. Maha mengetahui segalanya. Baik, berikutnya ar-rabi'ah, faedah yang keempat, talabuhuma an yarzuqahuma Allahul islama wa huma.
mereka berdua yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam memohon kepada Allah untuk menganugerahkan kepada mereka berdua Islam. Itu dalam doa mereka, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim kepadamu. Wa huma huma. Padahal mereka siapa mereka berdua? Mereka adalah para nabi. Ya, tetap ingin Islam. Wal ghaflatu an hadhil kalimah minal ajaib. Dan lalai dari makna Islam ini adalah perkara yang menakjubkan. Atau makna dari memohon untuk tetap Islam adalah perkara yang menakjubkan. Kita tahu bahwasanya kedua nabi ini Islam atau tidak? Islam, jelas. Dan kita tahu semua nabi agamanya Islam. Semua nabi agamanya Islam dan terlalu banyak ayat yang menunjukkan agama mereka adalah Islam. Adapun istilah Yahudi dan Nasara muncul belakangan setelah terjadi penyimpangan. Ya. Setelah terjadi penyimpangan. Kalau kita hanya Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim Islam. Makanya Allah membantah orang Yahudi dan musyrikin dengan berkata, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima." Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan Nasrani. Karena Yahudi itu istilah agama Islamnya Nabi Musa yang sudah disimpangkan. Nasrani adalah istilah agamanya Nabi Isa yang sudah menyimpang. Baru muncul istilah itu belakangan. Asalnya semua agama, semua Nabi Islam. Dan dalilnya banyak ya, di antaranya ini. Di antaranya Allah mengatakan, "Wa kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifa muslima, tetapi dia hanif dan muslim, dia seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Karena yang berafiliasi kepada Ibrahim 4 golongan. Yahudi dan Nasrani, ini ahlul kitab. Mereka semua keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mereka berafiliasi kepada Ibrahim. Yahudi ngaku Ibrahim Yahudi, Nasrani bilang Ibrahim Yahudi. Kemudian musyrikin Arab sama, orang Quraisy juga keturunan Ismail bin Ibrahim. Kemudian Islam itu agamanya Ibrahim. Maka Allah menafikan yang 3, Allah menetapkan 1. Yahudi Ibrahim bukan, Nasrani bukan, musyrik bukan, yaitu orang Islam. Jadi tidak kita ragukan lagi bahwasanya Ibrahim dan Ismail Islam. Lantas kenapa mereka minta Islam? Maka ini dalam kaidah, kalau sering saya sampaikan hal ini, kalau seorang sudah beriman kemudian minta untuk beriman lagi, maksudnya adalah minta untuk istiqomah atau ditambah. Seperti saya kasih bahasa misalnya orang sedang makan, lagi makan saya bilang makan, padahal dia sedang makan. Kalau dia belum makan, berarti saya suruh dia mengerjakan pekerjaan makan. Misalnya dia belum makan, makanlah. Berarti dia belum makan jadi makan. Kalau dia sedang makan, saya bilang makanlah, apa maknanya? Maknanya istiqomahlah makanmu. Atau tambahlah, paham? Kalau dia sedang makan, disuruh makan lagi berarti apa? Istiqomah atau suruh tambah. Itu kaidah. Seperti Allah berfirman, dalam Al-Quran banyak. Seperti Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi." Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah bilang, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Ya. Dan kitab yang Allah turun kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala min qabl. Dan juga kitab yang turunkan sebelumnya. Padahal mereka sudah beriman. Maksudnya istiqomalah kalian atau tambahkan lagi iman kalian. Seperti ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Di antara mana ihdinas siratal mustaqim? Kita sudah di siratal mustaqim. Terus kenapa kita minta hidayah lagi? Maksudnya istiqomahkanlah atau tambahkanlah kualitas istiqomah, kualitas iman kita. Seperti itu. Seperti Nabi, Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah. Nabi bertakwa atau tidak? Jelas bertakwa. Tapi ketika Allah mengatakan bertakwalah, padahal dia sudah bertakwa, maksudnya istiqomahlah atau tambahkanlah apa? Ketakwaan. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam negeri Islam, yaitu istiqomahlah Islam sampai meninggal dunia. Maka ketika Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah kami Islam, maksudnya istiqomahkanlah kami atau tambahkanlah kualitas iman Islam kami. Dan Islam kalau disebut sendirian, maka maknanya mencakup iman, yaitu istiqomahlah kami dan atau tingkatkanlah kualitas Islam kami. Dan istiqomah bukan perkara sepele. Padahal makanya Syekh Muhammad mengatakan wahuma. Mereka minta Islam padahal mereka siapa? Mereka bukan orang sembarangan. Mereka yang Nabi Ibrahim yang kita disuruh untuk mencontohinya. Bahkan Nabi diperintahkan
untuk mencontohi Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutlah ajaran Ibrahim. Ini Ibrahim saja masih minta untuk istiqamah. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi mereka benar-benar pasrah kepada Allah. Mereka tahu bahwasanya iman mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku sehingga maksudnya istiqamah. Istiqamahkan aku. Dan demikianlah kita. Begitu lemah, kita mudah sekali hati kita berubah. Dan Allah berbicara tentang Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau sudah condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit. Itu Rasulullah SAW, kalau Allah tidak kokohkan dia bisa condong. Apalagi kita. Kita ini hati sangat mudah berubah, Islam kita sangat mudah turun kualitasnya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan. Masuk dalam perdagangan, masuk dalam jual beli, iman kita bisa turun. Ngobrol dengan orang bisa salah ngobrol, iman kita bisa turun. Salah chatting, ternyata chatting yang enggak benar, iman kita bisa turun. Banyak hal. Kemarin baru saja kita minggu lalu semangat sholat malam, hari ini udah malas. Baru minggu lalu baca Quran, sekarang udah malas baca Quran. Iman kita, hati kita, kalau enggak Allah tegarkan, enggak bakalan bisa. Kalau saja Ibrahim dan Ismail saja minta untuk istiqomah, apalagi kita. Maka kita jangan lalai untuk berdoa agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Coba dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'da al-kaur. Al-haur, al-kaur. Al-haur yaitu al-kaur itu melilit sorban. Al-haur lepas. Maksudnya ya Allah, kalau kau sudah kasihkan aku iman, jangan kau lepas lagi apa? Imanku. Sama juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada hati kami. Subhanallah, hidayah bisa dicabut kapan-kapan saja. Sebabnya karena kita melihat yang tidak perlu, mendengar yang tidak perlu, komentar yang tidak perlu, interaksi yang tidak perlu, terlalu banyak kepo, terlalu banyak fudul, terlalu banyak berlebihan tidak perlu. Salah satu sebab kita menyimpang dan tidak istiqomah. Makanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail mengerti betul akan hal ini, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti betul akan hal ini, maka mereka berdoa minta istiqomah. Makanya ketika itu istri Nabi tanya, "Ya Rasulullah, betapa sering kau baca doa ini?" Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah menjawab dengan sederhana. Beliau mengatakan, "Innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan, terserah Allah. Insya'a aqamaha, kalau Allah berkehendak Allah jadikan di istiqamah, wa insya'a azaghaha, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan hati tersebut. Ya. Maka kita melakukan sebab-sebab agar istiqamah, seperti ikut pengajian, rutin baca Quran, rutin sholat malam, rutin sedekah, rutin berbakti sama orang tua, rutin sambung silaturahmi. Ini diantara sarana menjaga hati istiqamah. Itu pun belum tentu kita bisa istiqamah. Betapa banyak orang dulunya menyembunyikan amal, sekarang cerita sana sini, cerita amal dia. Padahal dia dulu sangat menyembunyikan amal. Sekarang sudah menceritakan amal suatu normalisasi, biasa aja, normal. Bicara sana, cerita sana, cerita sini. Padahal dahulu dia orang suka menyembunyikan amal. Saya lihat seperti saya sedih banget ya. Saya tahu ada kawan, Masya Allah, dulu tidak pernah cerita amal dia. Sekarang mulai cerita. Hati berubah. Pingin pengakuan, pingin validasi. Dulu dia tidak butuh. Maka hati cepat sekali berubah. Salah pergaulan, dan macam-macam. Oleh karenanya sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Faedah yang kelima, isyrakuhuma fid da'wah ba'dadh-dzurriyyah. Mereka berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, sama-sama berdoa untuk sebagian anak keturunan mereka. Fafiha rugubul mu'min wa hirsihi ala salahi dzurriyyatihi. Maka ini pelajaran bagi orang mukmin untuk semangat memperbaiki atau kesolehan anak-anak keturunannya. Berusaha untuk menjadikan anak-anak bahkan cucu-cucunya sebagai keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Diambil dari mana? Rabbana, kemudian mereka melanjutkan doa mereka berdua setelah Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikan dari sebagian keturunan kami. Tentu Ibrahim dan Ismail tidak berdoa, jadikanlah seluruh keturunan kami. Karena doa seperti itu adalah doa yang mungkin melampaui batas.
Karena kita tahu sunnatullah tidak mungkin keturunan semua baik, nggak mungkin. Oleh karenanya mereka mengerti bahwasanya tidak mungkin seluruh keturunan mereka baik, maka mereka minta sebagian keturunan mereka. Ya. Nggak mungkin kita berdoa, ya Allah jadikanlah seluruh keturunanku soleh. Ini sudah melanggar aturan doa. Ini ta'addi fid doa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Karena tidak mungkin itu menyelisihi aturan Allah dalam kehidupan dunia ini. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang Ibrahim dan Ishak, kata Allah, min dzurriyyatihima mu'minun wa zalimun li nafsihi mubin, ya. Dan di antara keturunan mereka ada yang baik dan ada juga yang buruk. Muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik dan ada yang zalim. Oleh karenanya Ibrahim dan Ismail berdoa, ya Allah jadikanlah sebagian keturunan kami, itu dari keturunan sampai ke bawah, ya. Bukan anak-anak, tapi sampai keturunan ke bawah, sampai cucu-cucu. Jadikanlah dari keturunan kami sebuah umat yang muslimah. Dan Allah kabulkan, ya. Kebanyakan umat muslimah, misalnya di Jazirah Arab, kebanyakan jadi keturunan siapa? Ismail. Dari keturunan apa? Ismail. Ismail punya anak-anak banyak, di antaranya Quraisy. Selain Quraisy juga banyak. Ismail punya anak beberapa dari salah satu keturunan munculnya Quraisy. Dari selain keturunan dari jalur selain Quraisy ada jalur yang lain. Oleh karenanya banyak orang-orang Arab di Jazirah Arab keturunan siapa? Ismail. Banyak keturunan Ismail alaihissalam. Tapi tidak semua mereka beriman. Di antaranya mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir seperti Abu Jahal CS, ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Mereka kafir, mereka keturunan Ismail. Makanya dalil seorang semangat jangan cuma dia yang soleh. Anak-anak juga soleh. Dan juga bukan cuma anak-anak, cucu-cucu juga soleh kalau bisa. Lihatlah ibunya Maryam, Hannah ketika berdoa bukan cuma untuk Maryam saja, bahkan untuk cucunya. Makanya dia mengatakan, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon Engkau melindungi putriku ini dan juga anaknya. Jadi dia mendoakan juga untuk apa? Cucunya. Subhanallah, doa nenek padahal cucunya anaknya baru aja lahir. Cucunya belum ada sama sekali. Anak baru lahir dia sudah doain. Kalau punya anak jadikan anak yang apa? Maksudnya pikirannya panjang sekali. Ibunya Maryam. Subhanallah, Allah kabulkan doanya. Jadi Nabi Isa. Soleh gara-gara doa nenek. Padahal neneknya ketika berdoa, ibunya baru lahir. Subhanallah. Tapi doa dikabulkan kapan-kapan saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lahirlah berkat doa nenek tersebut, lahirlah Isa bin Maryam, sangat soleh, saking solehnya dibilang anak Tuhan. Dibilang anak Tuhan. Oleh karena kita tidak hanya cukup mendoakan anak kita, tapi cucu kita juga. Sebagaimana dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail. Mereka berdoa, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami. Itu keturunan kami menjadi umat muslimah. Maka seorang semangat. Dan saya selalu ingatkan bahwasanya anak kita bukan cuma anak kita langsung, cucu-cucu kita juga anak kita. Cucu kita juga anak kita. Ya. Saya punya kawan mengeluh, Ustadz anak saya, aduh susah Ustadz. Kenapa? Ya saya juga baru dapat hidayah, dia sudah terlanjur nakal Ustadz. Bapaknya baru ngaji. Anaknya sudah disuruh-suruh baik, nggak bisa baik-baik. Saya bilang nanti cucumu perhatikan. Karena cucumu dari anakmu itu juga anakmu. Kalau dia soleh, kau juga beruntung akan menjadi amal jariah bagimu. Jadi antum jangan fokus sama anak-anak, cucu juga fokus perhatikan. Bimbing cucu-cucu. Karena kalau cucu-cucu itu baik, kita juga yang dapat apa? Keuntungan. Makanya punya anak banyak, punya cucu banyak. Oke? Gimana caranya? Pikir sendiri. Kalau kita punya anak nikah jangan tambah anak, biar cucu kita banyak. Kita ajari mereka semua. Yang nakal enggak urusan kita. Yang soleh kita beruntung. Kalau mereka nakal kita sudah didik, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka baik, kita yang dapat untung. Tidak harus semua soleh, tidak harus. Tapi kalau semakin banyak, semakin kemungkinan banyak yang soleh. Kalau 100 spekulasi tinggi. Nakal atau baik. Tapi kalau 10 lumayan. Misalnya 5 nakal, 5 soleh, alhamdulillah ada 5 soleh. Apalagi kalau ternyata 10-10-nya soleh, Masya Allah. Yang untung kita pikir kehidupan kemudian. Kita pikir kalau sudah mati kita nggak bisa beramal, cucu-cucu kita yang ternyata cucu kita baik, cicit-cicit kita juga ternyata luar biasa. Cicit kita, cocot-cocot kita juga ternyata
Sampai 7 turunan baik-baik kita semua dapat pahala. Kita juga dapat pahala. Maka kita jangan hidup hanya pikir proyek kehidupan dunia kita, kita pikir proyek akhirat. Gimana saya juga punya cucu-cucu yang soleh. Cici-cici saya juga soleh. Kita pikirkan dan innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niat. Kalau kita niatkan ternyata jadi, kita yang dapat pahala. Cucu kita yang ketujuh soleh, kita juga dapat pahala. Kenapa? Karena dia soleh dengan sebab anak kita, cucu kita, cicit kita, cucu, akhirnya sampai dia juga soleh. Maka semangat punya anak soleh dan cucu-cucu yang soleh. Doakan bukan cuma anak-anak, doain juga zuriyah. Zuriyah tidak terbatas pada anak-anak. Cucu dan seterusnya disebut dengan zuriyah. Baik. Yang keenam, faedah keenam. Talabuhuma an yu'allimahumal manasika. Mereka berdoa kepada Allah agar diajarkan cara manasik atau lokasi-lokasi haji atau tata cara manasik haji. Wa arina manasikana. Dengan ketika mereka berdoa, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami manasik haji kami. Fa fiha, maka ini faedah hirsuhuma alal amal bin nassi ma'a ismatihima. Yaitu mereka berdua berusaha untuk beramal sesuai dengan dalil padahal mereka maksum. Nabi-nabi maksum atau tidak? Maksum. Maksum dalam hal menjalankan syariat, dalam tabligh, menyampaikan dakwah, tidak mungkin salah. Kalau mereka salah, segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka maksum, mereka ingin ditunjukkan oleh Allah. Berusaha beramal dengan dalil. Ini berbeda dengan sebagian orang, malah bikin sendiri, kreasi sendiri, inovasi sendiri, ya. Bikin sholat model sendiri, bikin zikir model sendiri. Ya. Tidak berhenti pada dalil. Akhirnya muncullah inovasi-inovasi dalam ibadah, bid'ah-bid'ah yang mereka anggap hasanah. Dan kalau sudah muncul bid'ah hasanah, biasanya sunnah menjadi hilang. Dan demikianlah. Sekarang sunnahnya kalau orang meninggal apa? Sunnahnya takziah 3 hari. Dan kita bantu mereka, kasih makanan kepada mereka. Justru kita yang bawa makanan karena mereka sedang sibuk. Mungkin ada yang takziah, mungkin tidak sempat cari nafkah, mungkin karena sedih. Maka kita kasih makanan. Sebagaimana Rasulullah isna'u ta'aman li ali Ja'far, berikan buat makanan buat keluarga Ja'far. Fa innahum qad atahum ma yushghiluhum, karena mereka sedang didatangi oleh suatu perkara yang menyibukkan mereka. Itu kesedihan dan urusan. Ketika sunnah itu hilang, ketika datang bid'ah, terbalik, yang meninggal malah bikin apa? Makanan. Dengan berbagai macam dalih dan alasan. Sudah terkena musibah, dapat musibah double lagi. Sebagian mereka sampai ngutang-ngutang. Karena takut cercaan masyarakat. Kalau tidak tahlilan maka dituduh macam-macam. Dan ini real, bukan nyata. Ya. Akhirnya terpaksa bikin acara. Walimah kematian namanya. Walimah apa? Kematian. Kita namanya tahu walimah itu kesenangan. Benar enggak? Walimatul urus, walimah khitan, walimah bangun rumah baru, syukuran. Ini bagaimana walimah kematian? Oleh karenanya akhirnya sunnah menjadi hilang. Sekarang tradisi ngirim makanan tidak ada. Tapi alhamdulillah di teman-teman sunnah mulai jalan. Ya, ada yang meninggal dikirim makanan. Bukan untuk tamu, untuk apa? Keluarga tersebut. Keluarga yang datang, keluarga besar sehingga mereka diringankan dengan ada makanan diringankan. Kirim nasi Padang, nasi Tegal. Nasi apa lagi? Dan itu benar-benar meringankan. Nah, itu sunnah. Ketika diganti dengan bid'ah, sunnah tersebut jadi hilang. Lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mereka para nabi, untuk haji mereka tidak spekulasi, mereka minta diajarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara haji yang benar? Maka ini dalil bahwasanya kalau seorang beribadah sesuai berhenti dengan nas, jangan berlebih-lebihan, jangan nambah-nambahin. Silakan berinovasi dalam urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia, silakan berinovasi. Adapun urusan akhirat, tinggal terima paket. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Terima paket aja, enggak usah tambah-tambahin. Yang ketujuh, as-sabi'ah. Talabuhuma an yatuba alaihima wa huma fa fihima khaufuhuma minadz-dzunub. Bahwasanya mereka berdua yaitu Ibrahim dan Ismail minta agar diterima tobat mereka.
Padahal siapa mereka? Mereka adalah para nabi yang jauh dari maksiat. Ini menunjukkan mereka sangat takut dengan dosa. Mereka sangat takut dengan dosa. Dan itu kebiasaan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam takut dengan dosa. Makanya dia berdoa dalam surat Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala, dari syirik. Padahal yang hancurin berhala siapa? Dia. Yang sampai nekat untuk dibakar hidup-hidup, dia juga nekat, yang ada masalah. Dia siap menerima risikonya dengan menghancurkan berhala-berhala. Dia sendirian tanpa ada yang lain. Datang sendiri hancurin berhala-berhala, terus dia siap diskusi. Memang dia cari masalah. Ya, makanya dia hancurkan la'allahum yarji'un, kata Ibrahim, semoga mereka balik. Jadi Ibrahim memang cari masalah waktu itu. Bukan hancurin patung kemudian sembunyi, enggak mau. Dia memang sengaja ingin diskusi sama mereka. Ya. Dan akhirnya ketika mereka datang terjadi diskusi sehingga kalah debat. Dia yang menghancurkan patung tersebut, dia yang bela tauhid. Dia menghancurkan hujah-hujah kaum musyrikin. Dan dia akhirnya hampir mau dibakar gara-gara hal tersebut dan dia menerima risiko tersebut. Kemudian ketika dia pindah alaihissalam dari Babilonia, dari Irak menuju ke Suria, yaitu ke Harran, ke Syam, bertemu dengan para penyembah bintang-bintang, benda-benda langit. Maka dia pun debat yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Itu pun dia masih berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari penyembahan berhala. Tidak merasa pede, oh tenang saya yang hancurkan. Tidak ada merasa pede. Menunjukkan dia tetap takut kepada kesyirikan. Makanya seorang salaf mengatakan, waman ya'man minasyirik ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari terjerumus dalam syirik setelah Ibrahim saja tidak merasa aman. Ibrahim alaihissalam tidak merasa aman. Terus kita merasa aman? Makanya Syekh Abdul Wahab rahimahullah membawakan ayat itu dalam bab al-khauf minasyirik. Bab takut kepada syirik. Seorang harus takut. Orang ahli tauhid takut terjerumus dalam syirik. Tidak mau spekulasi. Takut dengan riya, takut dengan ujub, takut dengan keinginan dunia, takut dengan hal-hal yang bisa merusak ketulusan akidahnya. Ya. Maka di sini Ibrahim dan Ismail berdoa, wa tub alaina, ya Rabb kami, terimalah taubat kami, innaka anta tawwabur rahim. Sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Berarti mereka takut dengan dosa-dosa. Wallahu alam apa yang mereka lakukan. Bisa saja mereka tidak berdosa, tapi intinya mereka takut. Namanya manusia ada kekurangan. Ada kekurangan ya. Kekurangan apa yang dimaksud tidak dijelaskan, tapi intinya mereka takut dengan dosa. Kemudian as-saminah, padahal mereka berdoa demikian setelah membangun Ka'bah. Setelah membangun apa? Ka'bah. Ini semisal seperti yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat istighfar. Padahal baru habis apa? Sholat. Seperti sunnah di waktu sahur adalah beristighfar. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari tidak tidur, kurang tidurnya. Kemudian di waktu, kenapa mereka tidak tidur? Nonton bola atau salat? Salat. Wa bil ashari, di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi setelah salat malam mereka istighfar. Setelah beribadah mereka beristighfar. Seperti yang Allah arahkan kepada para jamaah haji. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah indal masyar apa namanya? Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian beranjaklah kalian sebagaimana manusia beranjak meninggalkan Arafah, wastaghfirullah, dan beristighfarlah. Padahal baru wukuf di Arafah dari duhur sampai maghrib, Allah suruh lagi beristighfar. Nabi Ibrahim dan Ismail baru bangun Ka'bah. Kalau bahasa kita belum 5 menit, baru selesai bangun Ka'bah. Berdoa, ya Allah terimalah tobat kami. Menunjukkan mereka sangat jauh dari namanya ujub, merasa bangga dengan amalan. Mereka takut dengan dosa. Dan itulah orang-orang yang mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka menyadari ibadah yang mereka lakukan hanya itu yang bisa mereka lakukan, belum bisa sepadan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali antum baru sedekah, bangga. Saya 1 juta, 1 miliar pun tidak usah bangga. 1 miliar, ada yang lebih daripada ente. 10 miliar, ada yang lebih daripada ente.
Senang tapi jangan merasa pede. Senang jangan merasa pede. Kita bahagia bisa beramal soleh, tapi jangan menjadi ujub. Jangan menjadi ujub dengan pahala kita, ujub dengan dakwah kita, ujub dengan sholat kita, ujub dengan bakti kita kepada orang tua. Jangan pernah ujub. Ibadah kita sangat sedikit, tentu masih banyak kekurangan. Sebakti-baktinya kita kepada orang tua, pasti ada kekurangan. Sehebat-hebatnya kita dakwah, pasti ada kekurangan. Sebanyak-banyaknya sedekah kita, pasti ada kekurangan. Maka istighfar. Istighfar. Ini dalil bahwasanya setelah ibadah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena pasti ada kekurangan. Malaikat berkata, "Ma abadnaka haqqa ibadatik." Ya, kami tidak bisa menyembah Engkau ya Allah dengan yang seharusnya. Itu malaikat. Taib. Faedah berikutnya yang ke-8, at-tawassulu bis sifat. Ketika bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail minta taubat, mereka berkata, "Innaka anta tawwabur rahim." Sungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maha penyayang. Dan inilah nama dua yang sangat tepat ketika seorang bertobat. Bisa Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Karena kita sedang minta ampunan kepada zat yang Maha penyayang dan Maha penerima taubat. Allah disebut At-Tawwab. At-Tawwab mengandung dua makna. At-Tawwab makna pertama adalah memberi taufik kepada hambanya untuk bertobat. Yang kedua, menerima taubat. Makanya kita berdoa, wa tub alayya innaka rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Ya. Wa tub alayya ya Allah rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunilah aku wa tub alayya. Wa tub alayya ini bisa dua makna. Terimalah taubatku atau berilah taufik kepadaku hidayah agar aku bertobat. Agar aku bertobat. Kalau kita tidak bisa bertobat, masih terkekang dengan terjebak dengan syahwat, tidak bisa lepas dari situ dosa, kita berdoa wa tub alayya, itu ya Allah berilah taufik kepada aku agar aku bisa bertobat. Kalau Allah kasih taufik kepada seorang hamba, Allah akan buat dia menjalani sebab-sebab sehingga dia bertobat. Mungkin dia dengar mau'izah, dengar nasihat, mungkin dia mengalami suatu kejadian sehingga akhirnya dia bertobat. Allah akan siapkan sebab sehingga dia bertobat. Yang penting minta aja. Meskipun seorang terjerumus dalam maksiat, berdoa wa tub alayya, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bertobat. Karena kalau Allah tidak gerakan hati kita untuk bertobat, kita enggak bakalan bertobat. Dan ada cara Allah membuat seorang bertobat. Ada. Entah dia dengar pengajian, entah dia mengalami sesuatu. Ada kawan baru bertobat ketika saudara kandungnya meninggal di tangannya, di depan di pangkuannya, baru dia bertobat. Ada orang bertobat ketika mengalami apa? Kecelakaan. Ada orang bertobat terkena musibah baru bertobat. Dan banyak cara Allah membuat seorang apa? Bertobat. Setelah itu, kalau dia sudah bertobat, Allah Tawwab, Maha penerima taubat. Hukum asal kalau orang bertobat pasti diterima hukum asal. Tidaklah taubat seorang tidak diterima kecuali karena dia tidak memenuhi persyaratan taubat. Kalau persyaratan taubat terpenuhi, hukum asalnya Allah Maha penerima taubat. Apa syarat taubat? Pertama dia al-iqla' anidzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam ala adamil auda, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau terkait dengan hak orang harus dikembalikan. Harus dikembalikan hak orang tersebut. Kalau dia memenuhi persyaratan ini, pasti tobatnya diterima. Pasti, karena Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Dan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertobat. Kalau Allah cinta, Allah terima harusnya. Meskipun itu hal yang gaib, kita enggak tahu. Ya Allah, taubat saya terima, wallahu alam. Enggak ada yang tahu. Ada dulu Allah sebutkan seperti Allah menerima taubatnya 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Allah menerima taubat sebagian orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, ini Allah sebut kalau terima taubatnya. Tapi setelah Quran tidak turun, kita enggak tahu taubat kita diterima atau tidak. Tapi hukum asal Allah Maha menerima taubat. Ya. Dari sini kita tahu beda antara taubat dengan istighfar. Kalau istighfar, seorang masih bisa saja minta ampun meskipun dia masih melakukan dosa tersebut. Istighfar itu apa? Ya Allah ampunilah aku. Kalau tobat pernyataan, saya sudah meninggalkan dosa tersebut. Istighfar yang sempurna melazimkan tobat. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kata Allah, istighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobat. Jadi tobat itu di atas daripada istighfar. Istighfar yang sempurna ujungnya tobat. Tetapi seorang istighfar tidak disyaratkan harus meninggalkan dosa.
Mungkin seorang masih berdosa, masih senang melakukan dosa, tapi dia istighfar terus. Dia mohon, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Ketika dia sudah berhasil meninggalkan, itu baru namanya apa? Taubat. Jadi taubat itu pernyataan, saya sudah meninggalkan. Istighfar belum tentu meninggalkan. Masih melakukan, ya Allah ampuni aku, masih lakukan, ya Allah. Meskipun kita melakukan, jangan pernah berhenti dari istighfar. Sampai akhirnya istighfar tersebut sempurna, jadilah taubat. Jadi at-tawwab maknanya memberi taufik untuk taubat. Yang kedua adalah menerima taubat seorang hamba. Ar-Rahim Maha Penyayang. Maka seorang tidak usah ragu-ragu ketika bertobat karena yang dia mohon ampunan dari zat yang maha sayang. Lebih sayang kepadanya daripada orang tuanya sayang kepadanya. Enggak usah takut bertobat kepada Allah. Dan Allah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. At-tasi'ah at-ta'lil. Yang kesembilan, at-ta'lil bi annahu tawwabur rahim. Walaula dzalika lastahaqqal uqubah. Yaitu sebab kenapa mereka minta taubat, karena mereka tahu, minta diterima taubat karena mereka tahu Allah adalah At-Tawwab Ar-Rahim, yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kalau bukan karena sifat Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang, tentu mungkin mereka berhak mendapatkan hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan. Yaitu mereka tahu bahwasanya kami, seandainya Engkau tidak ampuni kami, maka kami akan celaka. Seperti perkataan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, ya, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Tuhan kita maha baik, maha penyayang, maha penerima taubat. Kalau Tuhan kita tidak demikian, kita bakalan celaka. Oleh karenanya seorang jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ashirah, faedah yang ke-10, ar-raddu 'alal musyrikin wa ahlil kitab. Bantahan kepada kaum musyrikin dan ahlul kitab, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail adalah Islam. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi. Mereka berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami Islam. Jadi Ibrahim dan Ismail, Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, bukan musyrik. Namun dia seorang Islam. Dan dia berdoa untuk dikokohkan dalam Islam. Faedah yang ke-11, al-hadiyah asyarah, anna da'watahuma bihadhihi ni'mah allati hiya a'zamun ni'am lidh-dhurriyyah. Ja'alaha dhurriyyah min a'zamil masaib. Ja'alaha dhurriyyatu min a'zamil masaib. Kata Syekh, ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa dengan doa yang nikmat luar biasa, nikmat Islam, itu berdoa, jadikanlah min dzurriyyatina ummatan muslimah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami umat muslimah. Jadi mereka berdoa agar keturunan mereka menjadi umat yang muslim. Ternyata kebalikannya, justru keturunannya menganggap inilah musibah terbesar. Bagi Ibrahim dan Ismail, Islam adalah nikmat terbesar. Bagi keturunannya itu Quraisy yang Abu Jahal CS, justru menganggap Islam adalah musibah terbesar. Makanya mereka menghina-hina Islam. Seperti perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak cuma satu? Ini perkara yang menakjubkan. Kemudian kata Allah, wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, inna hadza la syai'un yurad. Maka bergeraklah pembesar-pembesar mereka untuk menasihati. Animshu wasbiru, ayo jalan dan bersabarlah untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita yang banyak. Jadi mereka saling berwasiat untuk sabar dalam kesyirikan. Wa tawasau bisyirk. Saling berwasiat untuk apa? Syirik. Sabar. Bahkan mereka berkata, in kada la yudhilluna laula an alihatina laula an sabarna alaiha. Hampir-hampir Muhammad menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Untung kita bersabar syirik. Jadi mereka menganggap Islam tauhid musibah. Ibrahim dan Ismail sayang kepada anak keturunannya, maka mereka berdoa karena Islam nikmat teragung. Mereka ingin anak-anak mereka juga
Islam. Ternyata anak-anak mereka sebagiannya kurang ajar, yaitu Abu Jahal, CS. Justru mereka menganggap Islam adalah musibah terbesar dibalik oleh mereka. Ini kenyataan pahit. Taib, kita selesai dari ayat yang kelima, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala, wa amal ayatus sadisatu fa fiha masail. Ada 4 faedah. Adapun ayat yang ke-6 maka ada beberapa faedah, yaitu ayat ke-6 doa mereka selanjutnya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Jadi kalau antum melakukan suatu ibadah yang mulia, antum berdoa. Berdoa setelah ibadah. Sebagaimana mereka berdoa setelah membangun Ka'bah. Di antara doa mereka berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Atau doanya Nabi Ibrahim, ya Rabb kami, wa ba'ath fihim rasulan, utuslah kepada keturunan kami nanti seorang rasul. Minhum, dari mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan bagi mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan akan mengajarkan kepada mereka kitab-kitabmu dan hikmah, yaitu sunnah. Wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ini doa Nabi Ibrahim sudah saya singgung. Baru dikabulkan 2500 tahun kemudian kurang lebih. Karena Ibrahim hidup sekitar tahun 3000 atau 2000 sebelum Masehi. Ada khilaf. Sebelum Masehi. Sementara doanya agar Nabi Muhammad diutus kepada anak keturunannya, yaitu Ibrahim sadar bahwasanya anak keturunannya tidak semua soleh. Pasti ada yang ngaco. Ternyata benar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Semua keturunan Ismail bin Ibrahim. Maka kalau begitu perlu seorang nabi untuk perbaiki mereka. Maka setelah dia berdoa agar keturunannya menjadi solehah, menjadi muslimah, dia doa juga sebagai pelengkap. Kirimkanlah di antara mereka seorang rasul. Dan baru dikabulkan 2500 tahun kemudian. Karena Ibrahim kalau dia hidup di zaman 3000 sebelum Masehi, sementara Rasulullah 571, berarti 3500 tahun. Kalau dia hidup 2000 sebelum Masehi, Rasulullah 571, berarti dikabulkan sekitar 2500 tahun kemudian. Kemudian ada orang bilang, Ustaz saya sudah doa 2 tahun enggak dikabulkan. Baru 2 tahun. Ini 2500 tahun. Ibrahim minta punya anak, dikabulkan lebih dari 50 tahun berikutnya baru dikabulkan Ismail. Subhanallah. Dan selama itu dia tidak pernah putus asa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika membicarakan tentang hal ini dia berkata, Ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah dampak dari dikabulkannya doa nenek moyangku Ibrahim. Itu dalam ayat ini. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, kalau kau sudah jadikan umatku, cucuku umat Islam, utuslah di antara cucuku seorang rasul. Maka aku adalah dikabulkannya doa nenek moyangku Ibrahim. Wa busyra Isa, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Yang Nabi Isa berkata, mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku beri kabar gembira kepada kalian akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Allah kabulkan ini tentang ayat tersebut. Apa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Fiha masail, ada beberapa faedah. Yang pertama, da'watuhuma li dzurriyyati bi bi'tsatir rasul. Yaitu keduanya berdoa agar Allah mengutus pada cucu-cucu mereka nanti seorang rasul. Fakanat indahum a'zamal bala. Ma'ada'wahum annahum ala millatihima. Ternyata rasul tersebut justru dianggap sebagai malapetaka terbesar oleh cucu-cucunya. Sebagaimana tadi mereka Islam adalah nikmat terbesar, malah dianggap musibah terbesar. Rasul adalah nikmat terbesar bagi mereka. Makanya laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah beri anugerah yang besar ketika Allah utus orang rasul dari mereka. Dianggap oleh Abu Jahal CS sebagai musibah terbesar. Padahal mereka ngaku mereka ikut agama Ismail dan Ibrahim. Ngaku doang. Padahal Muhammad menyuruh mereka untuk kembali kepada agama Ibrahim. Tidak ada yang disuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka membatasi nenek moyang mereka kepada nenek moyang yang musyrikin. Padahal kalau diurutkan nenek moyang mereka, ujungnya adalah Ismail bin Ibrahim.
Justru nikmat Rasulullah dianggap sebagai musibah terbesar. Ini faedah pertama. Makanya Allah berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Kalau dikatakan kepada mereka orang Quraisy, cucu-cucunya Ismail dan Ibrahim, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara penyair gila? Maksudnya Muhammad. Sang Rasul, nikmat yang agung, dianggap penyair gila, dianggap musibah besar. Diberi julukan dengan sobi, yaitu seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Kalau bicara nenek moyang, ini Rasulullah sedang bawa mereka kepada sumber nenek moyang pertama, itu siapa? Ibrahim. Tapi mereka enggak mau nenek moyang itu, mereka mau nenek moyang yang musyrikin, yang nyembah berhala dan yang lain-lain. Dan mereka tuduh Rasulullah SAW keluar dari tradisi nenek moyang. Faedah yang kedua, atsaniyah, annahuma arada bidzalika an yu'allimahumul kitab wal hikmah wa yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yaitu ketika Ibrahim dan Ismail berdoa, ya Allah utuslah kepada mereka seorang Rasul, mereka sebutkan tujuannya. Tujuan Rasul tersebut agar mengajarkan kitab sucimu dan hikmah, dan agar membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mensucikan mereka, itu menjadikan mereka soleh. Itu mereka doa dan menyebutkan agar Rasul tersebut bisa begini. Itu di antara permohonan kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya belajar kitab, al-hikmah ditafsirkan dengan sunnah. Dan pentingnya membaca, mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan bahwasanya Al-Quran dan sunnah Nabi menjadikan seorang soleh. Karena kata Ibrahim dan Ismail, wa yuzakkihim. Dan Nabi tadi menjadikan anak keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh. Berarti Nabi sumber kesolehan. Al-Quran dan sunnah sumber kesolehan. Qala, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, qila inna istima'at tilawah wa tazakki biha fardu ain. Dikatakan mendengarkan tilawah Al-Quran dan berusaha menjadi soleh dengan Al-Quran adalah kewajiban. Wa amma ilmul kitab wal hikmah fa fardu kifayah. Adapun menjadi ulama, belajar Quran dan sunnah secara detail, maka itu fardu kifayah. Adapun kita mendengar lantunan Al-Quran, berusaha soleh dengan Al-Quran, itu semua orang wajib. Karena di antara tujuan terus Al-Quran dan hikmah sunnah adalah untuk menjadi soleh, tazkiyah. Adapun mengilmui Al-Quran dan sunnah secara keseluruhan, ini tugas ulama, fardu kifayah. Maka seorang meskipun dia bukan ustadz, bukan ulama, dia berusaha menjadi soleh dengan mendengar Al-Quran. Berusaha menjadi soleh dengan belajar hadis-hadis yang semampunya. Yang penting dia bisa menjadi soleh dengan ayat-ayat dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya percuma kalau seorang kemudian hafal Quran tapi tidak menjadi soleh dengan Al-Quran. Percuma. Ada orang kalau ditanya tentang, kata Syekh Abdul Razak, ada orang kalau ditanya tentang ayat birrul walidain, dia sebutkan seluruh ayat yang menyuruh birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa, dia hafal. Ayat yang lain dihafal, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini Al-Quran akan menjadi bumerang baginya. Ada orang sebaliknya, tidak ada hafal ayat tentang birrul, tapi dia sering dengar. Ada ayat, dia enggak hafal, tapi dia tahu ada ayat. Justru dia amalkan. Ini malah indah. Meskipun tidak hafal, tapi dia amalkan. Karena tidak wajib bagi orang-orang untuk hafal Quran. Yang wajib adalah menjadi soleh dengan Al-Quran dan hadis. Adapun belajar mengilmui fardu kifayah, para ustadz, para ulama. Maka jangan sampai menjadikan belajar ilmu Al-Quran dan hadis tidak menjadikan seorang soleh. Karena tugasmu menjadi soleh dengan Al-Quran dan sunnah. Kemudian faedah ketiga, anna nisbataz zakat ila sabab la ba'sa biha, ma'annal muzakki fil haqiqah huwallahu wahdahu. Di sini Allah menisbahkan kesucian kepada Nabi, wa yuzakkihim. Yang Nabi tersebut setelah kau utus akan mensolehkan mereka. Padahal kita tahu yang mensolehkan siapa? Nabi atau Allah? Allah. Tapi kita nisbahkan kepada sebab tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW tidak bisa mensolehkan seorang pun. Yang menjadikan soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki may yasha." Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia Allah, tidak seorang pun dari kalian menjadi orang yang soleh. Tapi Allah mensolehkan siapa yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad pun yang bikin Nabi soleh adalah Allah Subhanahu
wa taala. Dengan persiapan yang Allah berikan, di antaranya Allah menyuruh Jibril membelah dadanya, mengeluarkan bagian gangguan syaitan, menyiapkan semuanya agar Nabi menjadi seorang yang soleh. Bahkan Allah mengatakan, laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan hatimu, maka kau akan terperangkap dengan mereka. Jadi yang menjadikan Nabi Muhammad soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Azan kah? Taib. Sebagai bukti Nabi Muhammad SAW tidak mensolehkan, contoh pamannya Abu Talib. Abu Talib sayang sama Nabi, bela Nabi puluhan tahun. Sejak umur 8 tahun dia sudah sayang sama Nabi. Bahkan dia lebih cinta sama Nabi daripada anak-anaknya. Sampai Nabi meninggal ketika Nabi usia 50 tahun, Abu Talib baru meninggal. Taib. Dari 8 sampai 50 berapa tahun lebih? 42 tahun. Dirawat oleh Abu Talib. Membela Nabi dengan tidak berhenti, dengan luar biasa. Bahkan siap mati, siap berkorban demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dia dapat hidayah? Enggak. Rasulullah berusaha semaksimal mungkin agar dia, karena dia ini seperti bapaknya Nabi. Karena Abu Talib saudara kandungnya bapaknya Nabi. Ketika bapaknya meninggal, Abu Talib yang memelihara Muhammad. Makanya bukan paman-paman yang lain yang melihara Muhammad, Abu Talib, karena dia adalah saudara kandung Abdullah. 42 tahun bela Nabi Muhammad tapi tidak bisa dapat hidayah. Berarti hidayah bukan di tangan Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Sebentar. Ar-rabi'ah tawassul bis sifat. Faedah terakhir dari ayat ini yaitu bertawassul dengan sifat. Yaitu ketika seorang berdoa, Nabi Ibrahim berkata, "Innaka antal azizul hakim." Kau maha perkasa ya Allah, kau maha bijak. Itu kau bisa jadikan keturunanku menjadi umat Islam yang besar dan kau bisa kirim seorang rasul, itu mudah bagimu ya Allah karena engkau al-aziz. Engkau maha perkasa. Meskipun Allah kabulkan 2000 tahun kemudian. Dan engkau hakim maha bijak, engkau tahu kapan harus dikabulkan doa tersebut. Maka seorang ketika berdoa dia tahu Allah maha perkasa dan Allah maha bijak. Masalah pengkabulan serahkan kepada Allah. Karena Allah lebih tahu tentang maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.